Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Dasar-dasar Struktur Organisasi, Rancangan Kerja, dan Teknologi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Struktur organisasi merupakan outline di dalam skema organisasi, dari penempatan tugas yang paling atas sampai pada penempatan tugas yang paling bawah. Dengan kata lain, struktur organisasi mendeskripsikan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, agar organisasi bekerja dan tetap menjaga keberadaannya, perlu ada struktur organisasi dan prosedur pelaksanaan pekerjaan. Teori-teori dalam struktur organisasi. Yang pertama ada organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua ada organisasi formal. Di dalam Minar 2089 dikatakan bahwa organisasi formal pada dasarnya merupakan sebuah entitas yang berorientasi pada tujuan, yang dibentuk guna mengakomodasi upaya-upaya para individu-individu dan kelompok-kelompok di dalamnya. Unsur-unsur terpenting dalam struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Di dalam Robbins dan Timothy 2008-215 dikatakan bahwa awal abad ke-20, Henry Ford menjadi kaya dan terkenal dengan membuat mobil di sebuah lini perakitan. Setiap pekerjaan Ford ditugasi untuk mengerjakan satu pekerjaan yang spesifik dan repetitif berulang. Misalnya, seorang akan memasang roda kanan depan, dengan orang lainnya akan memasang pintu depan kanan. Yang kedua ada departementalisasi. Setelah memecah-mecah pekerjaan melalui spesialisasi, kita juga perlu mengelompokkannya sehingga tugas-tugas yang sama dapat dikoordinasi dalam satu basis. Dasar pengelompokan bersama pekerjaan ini disebut dengan departementalisasional. Yang ketiga ada rantai komando. Menurut Robbins Timothy 2010-219, pengertian rantai komando adalah suatu garis wewenang tanpa putus dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjalankan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Di dalam pembahasan rantai komando, ada dua konsep yang saling melengkapi, yaitu wewenang dan kesatuan komando. Yang keempat ada rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efektif dan efisien oleh seorang manajer dengan menentukan banyaknya tingkat dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Makin luas atau besar rentang itu, makin efisien organisasi, tetapi di lain pihak rentang yang lebar mengurangi keefektifan. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Menurut Sagala 2007-46, sentralisasi dan desentralisasi dalam beberapa organisasi manajer puncak mengambil sebuah keputusan. Manajer tingkat lebih bawah semata-mata melaksanakan petunjuk-petunjuk manajemen puncak. Yang keenam ada formalisasi. Menurut Sagala 2007-46, formalisasi mengacu sampai tingkat mana pekerjaan dalam organisasi dilakukan. Jika suatu pekerjaan sangat diformalkan, maka pelaksana pekerjaan itu mempunyai kuantitas keleluasaan yang minimum mengenai apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana seharusnya ia mengerjakan. Faktor-faktor penentu utama dalam struktur organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi. Untuk mencapai tujuannya, Chandler telah menjelaskan hubungan strategi dan struktur organisasi dalam studinya pada perusahaan-perusahaan di industri di Amerika. Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa struktur mengikuti strategi. Yang kedua ada teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contohnya, perusahaan mobil yang menggunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan industri pakaian jadi yang mengutamakan perubahan mode. Yang ketiga ada anggota atau karyawan. Kemampuan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam membuat keputusan juga akan mengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara satuan-satuan kerja pada rancangan struktur organisasi. Yang keempat ada ukuran organisasi.
besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Yang kelima ada langkah-langkah dalam struktur organisasi. Menurut Harjito 1995 dalam Khairul Umam 2012-61, menetapkan struktur organisasi tersebut memerlukan pemenuhan tujuan prinsip organisasi dengan langkah-langkah yang dinilai penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dasar-dasar struktur organisasi, rancangan, dan teknologi. A. Perumusan tujuan. Organisasi haruslah memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan yang berakhir dari visi dan misi yang gambling serta berbeda dalam kendali nilai utama organisasi akan menjadi pedoman yang mantap bagi anggota, terutama dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh. B. Kesatuan arah. Dalam setiap struktur organisasi pasti terdapat pemimpin atau atasan dan anggota atau bawahan. Setiap bawahan hanya akan memiliki satu atasan. Bawahan hanya menerima perintah dari dan bertanggung jawab kepada atasannya. Kesatuan arah yang berpangkal dari kesatuan visi organisasi akan membawa seluruh SDM organisasi kepada satuan langkah guna mewujudkan tujuan organisasi. C. Pembagian kerja. Langkah-langkah konkret yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi selanjutnya perlu dibagi dalam beberapa kelompok aktivitas sehingga setiap bagian atau unit kerja mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. D. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Prinsip berikutnya yang harus dilakukan setelah pembagian kerja, artinya hal tersebut dimaksudkan untuk agar setiap bagian dapat menjalankan setiap wewenang dan tanggung jawabnya. E. Koordinasi. Pelaksanaan wewenang setiap bagian tentu akan berkaitan dan mempengaruhi bagian yang lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara bagian. Prinsip ini menjadi penting sebab dalam praktiknya kerap ditemukan kasus yang lebih mementingkan bagiannya sendiri. F. Tingkat pengawasan. Guna memudahkan pengawasan, penyusunan struktur organisasi harus dilakukan dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan pengawasan secara struktural. G. Rentang manajemen efektivitas dan efisiensi. Pengendalian bawahan dipengaruhi oleh rentang manajemen rentang kendali, yaitu beberapa bawahan langsung yang dapat diawasi secara efektif dan efisien yang jumlahnya bergantung pada kondisi yang dihadapi. Selanjutnya yaitu rancangan atau desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Definisi di atas menjelaskan bahwa rancangan atau desain pekerjaan dibuat oleh perusahaan untuk mengatur tugas-tugas yang tepat sasaran, memberikan tugas kepada orang dengan kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk mengerjakan tugas tersebut demi mencapai sasaran dari organisasi tersebut. Menurut Robin dan Timothy, kelompok yang efektif harus bekerja sama dan menerima tanggung jawab secara kolektif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang signifikan. Uraian tugas yang pertama yaitu spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keengganan karyawan untuk melakukan peralihan tugas, serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus. Kemudian ada pengembangan tugas atau pekerjaan pengembangan tugas karyawan. Dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total sebagai sistem konversasi. Selanjutnya ada memperluas tugas atau job enlargement, merupakan penambahan jenis tugas yang bertujuan selain mengurangi sifat tugas yang monoton sehingga karyawan menjadi jenuh. Tujuan lainnya untuk menambah keterampilan karyawan. Selanjutnya yang D ada perputaran tugas, merupakan sistem pengembangan karyawan dengan melakukan mutasi atau rotasi tugas, sehingga tugas yang ada dalam kelompok kerja dapat dikuasai. Selanjutnya ada pengayaan tugas. Pengayaan tugas merupakan
memperkaya tugas karyawan dengan cara tertentu di dalam tugas yang sama. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan kerja dan rasa percaya diri bagi karyawan serta dapat menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Selanjutnya, pemberdayaan pekerja merupakan proses pendelegasian wewenang bagi karyawan dari atasan, manajer, atau supervisor untuk mempersiapkan kerjaannya. Selanjutnya, yang terakhir, kepercayaan diri di dalam kelompok merupakan proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok atau di dalam kesatuan target. Desain organisasi umum. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana terutama yang dicirikan dengan apa yang bukan dan bukan yang sebenarnya. Struktur ini tidak rumit, struktur ini sederhana, memiliki kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang tersentralisasi pada seseorang, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana adalah sebuah organisasi rata, biasanya hanya memiliki 2 atau 3 tingkatan vertikal, badan karyawan yang longgar, dan 1 individu yang kedepannya. Wewenang pengambilan keputusan dipusatkan menurut Robbins dan Timothy 2008. Yang kedua, birokrasi. Birokrasi dicirikan dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi aturan dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Birokrasi adalah sebuah kata yang memiliki konotasi tak menyenangkan di benak kebanyakan orang. Namun, birokrasi tersebut mempunyai keunggulan menurut Robbins dan Timothy 2008. Kekuatan utama birokrasi terletak pada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien, menyatukan beberapa kekhususan dalam departemen-departemen fungsional, menghasilkan skala ekonomi duplikasi yang minim pada personal dan peralatan, dan karyawan yang memiliki kesempatan untuk berbicara dengan bahasa yang sama. Di antara rekan-rekan sejawat mereka, lebih jauh birokrasi bisa berjalan cukup baik dengan manajer tingkat menengah dan bawah yang mungkin kurang berbakat dan karena itu lebih murah. Ketiga, struktur matriks. Pilihan desain organisasi yang lain yang populer adalah struktur matriks. Pada hakikatnya, struktur matriks menggabungkan 2 bentuk departementalisasi, fungsional dan produk. Karakteristik struktural paling nyata dari matriks adalah bahwa ia mematahkan konsep kekuatan komando. Karyawan dalam struktur matriks memiliki 2 atasan, manajer departemen fungsional dan manajer produk. Karena itu matriks mempunyai rantai komando yang ganda. Kekuatan matriks terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi koordinasi, manakala organisasi tersebut memiliki banyak aktivitas yang rumit dan paling tergantung. Selain itu, matriks juga memudahkan penempatan para spesialis secara efisien. Ketika individu yang memiliki keterampilan tertentu dimasukkan ke suatu departemen fungsional atau kelompok produk, bakat mereka termonopoli dengan kurang termanfaatkan secara penuh. Berikutnya teknologi organisasi. Dalam Nazarudin, The New Glorier Webster International Dictionary edisi tahun 1974 mengatakan teknologi diartikan sebagai the knowledge and means used to produce the material necessities of a society, yang artinya adalah istilah yang mengacu pada pengetahuan, teknologi, metode, dan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pakaian, perumahan, dan layanan kesehatan. Ini mencakup berbagai bidang seperti pertanian, industri, transportasi, dan infrastruktur. The American Heritage Dictionary juga mengartikan teknologi sebagai the entire body of method
and material used to achieve industrial or commercial object. Berikutnya adalah jenis-jenis teknologi dalam organisasi. Yang pertama, teknologi intensif adalah sebuah proses dalam mengubah input melalui output yang memerlukan pembangunan secara khusus melalui penggunaan sejumlah sumber daya dan kemampuan khusus secara bersamaan agar dapat memecah sebuah masalah yang dihadapi. Kedua, teknologi perantara, yaitu organisasi dalam proses mengubah masukan menjadi keluaran bergantung pada kontribusi dua atau lebih unit yang terpisah untuk dapat menghasilkan keluaran yang baik. Dan yang ketiga, teknologi jangka panjang, yaitu proses mengubah input menjadi output yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang panjang dan prosesnya bersifat satu arah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.